Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidinal mursalin. Mustafa Rasulillah ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka melalui via Zoom ini. Dan insya Allah setiap pertemuan kita semoga diberkahi Allah dan Allah jadikan ini sebagai amal dan ladang ibadah kita dan menjadikan bekal kita untuk bertemu Allah di yaumil akhir nanti, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa setia untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Sedikit mungkin kita review kembali bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam hadisnya kalau berbicara la yasrud. La yasrud artinya tidak nyerocos, ya, tidak cepat, ya. Berbicara santai tapi berwibawa. Dan ketika beliau berbicara dengan kalam bayyin faslin, ya, pembicaraannya itu jelas, artikulasinya jelas, dan juga ada pemisah antara kalimat-kalimatnya. Ya, nggak seperti orang yang sekali ngegas berbicara langsung satu paragraf penuh, tidak. Ya. Justru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang pada kesempatan kalau ada poin-poin tertentu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengulang 3 kali supaya apa? Sahabat-sahabatnya bisa mengingatnya dengan baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbanyak omongan, tidak berbicara kalau yang tidak bermanfaat. Karena setiap omongan yang keluar daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dicatat sebagai wahyu. Maka para sahabat sungguh sangat-sangat detail dan sangat bisa mengingat setiap perkataan yang keluar daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap pembicaraannya jelas, artikulasinya jelas, dan setiap pembicaraannya itu jawami'ul kalam. Artinya adalah pembicaraan yang sedikit, kalimat yang simple, tapi para sahabat bisa mencerna dan bisa memaknai dengan perspektif mereka masing-masing. Ya, kalau ada yang berbeda, maka mereka mencari validasi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah yang dijadikan patokan sebagai referensi kedua setelah Al-Quran, bahwasanya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang dihimpunkan oleh para ulama hadis, di antaranya adalah Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagai referensi kedua, rujukan kedua syariat Islam setelah Al-Quran. Kemudian pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kapan dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa atau disebut dengan dhahik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin, ila an qala bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan tentang tertawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dijelaskan di dalam hadis ini, haddatsana Hannad bin Sirri, haddatsana Abu Muawiyah, anil A'mash an Ibrahim, an Abidah Salmani, an Abdullah bin Mas'ud. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhira ahli nar khurujan minan nar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui, ya, atau diberitahukan ada orang yang paling terakhir, ya, lelaki yang paling terakhir yang keluar daripada neraka. Ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rajulun yakhruju minha zahfan, dan laki-laki itu keluar dengan cara merangkak. Ini laki-laki yang keluar terakhir dari neraka. Jadi semua umat muslim, ya, umat muslim atas qadarullah itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ada laki-laki terakhir yang setelah laki-laki tersebut tidak ada lagi manusia yang masuk ke surga. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menjelaskan hadis ini di depan para sahabat dan dikatakan bahwasannya dia keluar dengan cara merangkak. Kemudian apa yang Rasulullah lanjutkan? Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, intalik fadkhulil jannah. Cepat, cepat, jalan cepat engkau menuju surga. Qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidun nasa qad akhadul manazil. Ketika laki-laki ini masuk ke dalam surga, kemudian didapatkan semua manusia saat itu sudah menempati rumah-rumah semuanya. Jadi istilahnya kompleks surga itu sudah penuh semuanya. Rumah sudah penuh. Fayarji'u fayaqul, ya Rabbi qad akhadha an-nasul manazila. Kemudian dia kembali lagi keluar dari surga dan mengadu kepada Allah, ya Allah, ini rumah-rumah sudah dipenuhi oleh semua orang. Toh saya di mana diletakkan? Di emperan, begitu, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Bidadari-bidadari semuanya sudah dimiliki. Laki rumah-rumah semuanya sudah ditempati. Di dalam riwayat yang lain pernah dikatakan bahwasanya orang yang paling apes nanti di surga, ya, artinya yang paling sial di surga itu adalah orang yang memiliki bidadari itu cuma 70 bidadari. Maka bayangkan kalau orang yang beruntung di atas 70. Nah, maka di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ketika beliau mengadu, ini orang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepadanya, ya, dikatakan kepada orang tersebut, atadhkur zaman alladhi kunta fihi, ya rajul, wahai fulan, apakah engkau mengingat, ya, dulu engkau pernah menginginkan sesuatu? Maka dikatakan, laki-laki itu mengatakan, na'am ya Allah, gitu ya. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, tamanna. Nah, maka oleh karena itu sekarang angan-anganlah sebagaimana engkau mengangankan dulu di masa dunia. Engkau pengen rumah yang besar, engkau pengen tanah yang luas, engkau pengen kendaraan yang mewah, engkau pengen wanita cantik dan lain sebagainya. Sekarang waktunya engkau belum masuk surga, tapi karena engkau mengadu kepadaku, kata Allah, maka sekarang berangan-anganlah seperti engkau berangan-angan di dunia dulu. Maka laki-laki itu berangan-angan. Fayatamanna. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, fa innalaka alladhi tamannaitahu wa asyrata adhafid dunya. Maka hari ini apa yang engkau angan-angankan aku kabulkan semuanya, bahkan akan aku lipat gandakan angan-anganmu, ekspektasimu 10 kali lipat daripada dunia. Ya artinya sebagaimana engkau punya ekspektasi dulu hidup mewah di dunia, aku sekarang akan aku lipatkan, kata Allah, 10 kali lipat daripada angan-anganmu. Ternyata laki-laki ini mengatakan apa? Fayaqulu ataskharu bi wa antal malik. Kata laki-laki ini, ya Allah, engkau mengejekku ya Allah. Dia merasa tidak percaya bagaimana luas rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, engkau mengejekku ya Allah, padahal engkau adalah seorang malik. Ya, seorang penguasa langit dan bumi, penguasa akhirat, penguasa dunia. Maka ya sebagaimana juga di dalam Al-Quran kebanyakan bahasanya Allah di dalam Al-Quran yang
sebenarnya itu merujuk kepada sesuatu yang negatif, tapi Allah menyampaikan dengan cara yang positif sebagai bentuk sindiran. Contohnya mana? Fabashirhum bi'adzabin alim. Misalnya dikatakan, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, padahal ini adalah bahasa sindiran. Nah, maka laki-laki ini mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala saat itu ya menyindir, ya, nyindir karena dia adalah laki-laki yang paling terakhir masuk surga. Atas kharubi wa antal malik, ya Allah, jangan main-main ya Allah, jangan bercanda ya Allah. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Nah, ini adalah sebagai konteks di hadis ini adalah Rasulullah saat itu ketika bercerita, ya, berbicara terkait dengan hadis ini, maka dikatakan oleh para sahabat qala falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Nah, ketika itu sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat nawajidhu sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Apa yang membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ketika berbicara terkait dengan hadis ini, yaitu menceritakan tentang bagaimana kisahnya, ya, yang bikin Nabi tertawa, bagaimana kisahnya yang mungkin ada sedikit yang menggeliti Nabi, dan yang kedua yang paling penting, yang kedua yang membuat Nabi tertawa adalah mengingat bagaimana rahmat Allah ketika Allah berikan kepada umatnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara terkait dengan nikmat-nikmat atau rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi merasa senang, Nabi merasa bahagia, sehingga terkadang tanpa sadar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum hingga lebar sekali, hingga kelihatan gigi gerahamnya. Ya, nawajidhu itu adalah gigi gerahamnya. Nah, maka konteksnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan di dalam hadis ini bahwasannya begitu luas rahmat Allah yang telah diceritakan oleh baginda Nabi sehingga orang yang terakhir masuk surga pun ternyata Allah berikan kesempatan untuk meminta apa saja, untuk mengangankan apa saja. Nah, di dalam hadis yang lain bahkan Allah sendiri yang mengingatkan, wahai hambaku, engkau hari ini berhak masuk surga. Mintalah apa yang semau yang kamu minta. Sehingga Allah sendiri yang terkadang nawarkan, kamu ini mau, ini mau, ini mau. Terkadang yang enggak kita, yang tidak terlintas di dalam pikiran kita, bahkan Allah yang nawarkan sendiri. Subhanallah. Itu adalah bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis lain kita lanjutkan. Hadis yang lain mengatakan, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah. Qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabaha. Di sini banyak doa. Dikatakan oleh Ali bin Rabi'ah, aku pernah melihat Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, utiya bidabbatin liyarkabaha. Ketika beliau naik ke kendaraannya, falamma wada'a rijlahu fir rikab, ketika beliau meletakkan kakinya di atas tunggangan, ya, yang terikat dengan pelana, ketika meletakkan kaki tersebut sebelum naik, maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Bismillah. Dikatakan bismillah. Nah, ini jadi kesunahan yang apabila kita praktikkan, mungkin sekarang kita bisa mempraktikkan saat mengendarai motor. Naik motor pertama itu mengucapkan bismillah. Ya, belum menyalakan motornya, belum. Tapi baru naik pertama atau ketika buka pintu mobil itu dengan mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika Sayyidina Ali sudah naik di atas punggung kendaraan, kalau sudah naik di atas tempat duduk kendaraan atau tempat duduk mobil, di jok mobil, maka berkata apa? Qala alhamdulillah, maka berkata alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai nanti ketika kuda start, udah duduk di atas mobil, di atas jok, baru mengucapkan bismillah. Ini terlambat. Nah, justru bismillah itu ketika mau naik pertama bismillah, kemudian ketika sudah duduk di jok mengucapkan alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian berkata. Setelah itu melanjutkan,
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang sesungguhnya kami tidak dapat menundukkan kendaraan ini kecuali pada suatu saat kami akan kembali kepadanya. Summa qala, kemudian berkata, setelah mengucapkan subhanalladzi sampai lamunqalibun, mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian melanjutkan dengan membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Baru dilanjutkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali pun mengambil tata cara berdoa ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu diceritakan oleh Sayyidina Ali, summa dhahika. Ternyata perawi hadis ini ketika Sayyidina Ali menceritakan hal itu, Sayyidina Ali pun ikut tertawa, tersenyum, dhahika. Fakultu, maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Ya. Ini ceritanya ketika Sayyidina Ali sudah menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kata perawi hadis ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat kamu tertawa? Dari yang kamu jelaskan tadi, apa yang membuat lucu sehingga kamu tergelitik tertawa?" Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu summa dhahika." Karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal yang sama seperti aku kerjakan tadi. Apa yang dikerjakan? Ketika mau naik kendaraan, meletakkan, membaca basmalah, kemudian ketika di punggung membaca hamdalah, kemudian setelah itu membaca subhanalladzi sakhkhara lana sampai lamunqalibun, kemudian membaca alhamdulillah 3 kali, membaca Allahu akbar 3 kali, kemudian membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ternyata setelah membaca itu Rasulullah pun tertawa. Ketika Sayyidina Ali melihat hal yang dikerjakan itu ada ditutup dengan senyuman atau tawaan kecil. Maka dikatakan Sayyidina Ali pun ikut hal yang sama. Jadi kalau kita lihat subhanallah ini para sahabat, apapun yang dikerjakan Rasul, ya, yang dikerjakan Rasul, sehingga hal tertawa sepele pun itu ditiru oleh para sahabat. Sampai ditanya juga oleh Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Ini alasannya. Ini jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdih. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat takjub kepada hambanya. Yang apa? Idza qala rabbi ighfirli dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghairi. Jadi sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu takjub kepada hamba yang mengucapkan Rabbighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Padahal dia sudah tahu bahwa tidak ada yang patut memaafkan segala dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hamba itu tahu bahwa yang tidak ada yang patut, yang berhak mengampuni dosa seorang hamba kecuali Allah. Tapi dia tetap mendoakan, tetap meminta Rabbighfirli dzunubi. Fala yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya kalau ada doa di Sayyidul Istighfar itu di ujungnya ada. Ya. Apa di ujungnya? Fala yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nabu'u laka bidzunubina faghfir lana fala yaghfiru dzunuba illa anta. Ternyata kalau kita membaca doa yang seperti itu, meminta ampun dengan cara seperti itu membuat takjub Allah. Membuat takjub Allah. Maka saat itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedikit tertawa. Karena apa? Ya, lagi-lagi alasannya adalah yang membuat Rasul tertawa itu adalah ketika melihat bahwasannya ada pengampunan Allah yang luas terhadap umat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bahagia. Kita lanjutkan mungkin 1 atau 2 hadis lagi.
Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abbad bin Awam, haddatsana Hajjaj wa huwa ibn Artah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah. Qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Humusyah. Bahwasanya dijelaskan oleh Jabir bin Samurah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai betis yang langsing, betis yang kecil. Ya, hal ini tidak menunjukkan ciri fisik yang negatif atau tubuh yang cacat atau sejenisnya pada tubuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak. Menunjukkan bahwasanya betis Nabi yang tipis atau kecil itu atau langsing itu menunjukkan sesuai dengan proporsional tubuhnya Nabi yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mempunyai betis yang begitu besar, tapi hanya sedang-sedang saja. Nah, maka di dalam selanjutnya hadis redaksinya adalah wakana la yadhaku illa tabassuman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa kecuali hanya tersenyum saja. Nah, maka hadis ini sebenarnya yang mengatakan hadis ini, di dalam hadis ini disebutkan dikomentari bahwasannya hadis ini termasuk hadis yang dhaif, yang menyebutkan bahwa betis Nabi itu kecil. Padahal ada di riwayat yang lain bahwasanya disebutkan bahwa otot betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu proporsional, ya sesuai dengan kakinya. Tidak juga bisa dikatakan kecil. Ternyata di dalam hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya itu banyak tersenyum daripada tertawa bahak-bahak. Fakuntu idza nazartu ilaih qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Saat aku melihat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Samurah, bahwasannya aku bisa mengatakan akhalul aini wa laysa bi akhal. Beliau itu memang seperti bercilak, pakai cilak di mata, tapi sebenarnya tidak bercilak. Ya, bercilak seperti tidak bercilak. Ya, artinya bahwa naturalnya mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memang seakan-akan sudah seperti seakan-akan ada cilaknya. Menunjukkan bahwa mata baginda Nabi itu begitu tajam dan indah. Subhanallah. Maka di dalam hadis ini disebutkan umumnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan tersenyum, bukan tertawa. Karena ya kalau kata para ulama, kata para cendekiawan itu banyak mengatakan bahwasanya kalau ad-dhahak tumitul qalb, itu tertawa itu bisa bisa mengeraskan hati dan juga bisa merendahkan wibawa. Kalau tertawanya bagaimana? Terbahak-bahak. Ya, jadi wal'iyadzubillah kalau zaman sekarang itu ada yang namanya stand up comedian yang tugasnya membuat orang ngakak, itu apa ya? Ya, saya kurang setuju aja sebenarnya dengan profesi yang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya tawilul huzn. Ya seakan-akan ada apa namanya wajah Nabi itu terkadang dilihat oleh para sahabat berkepanjangan sedihnya. Karena apa? Karena memikirkan umat, karena memikirkan belum tentu. Ya harusnya kita seperti itu. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum saja masih memikirkan bagaimana nasibnya, bagaimana nasib umatnya. Lah kita yang mungkin belum dapat kaplingan surga, belum tentu dapat ampunan Allah, tapi mudah-mudahan semua kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi belum tentu kita bebas dari api neraka. Maka seharusnya kita banyak mengingat neraka itu. Dan kalau seandainya kita banyak tertawa, nah itulah yang dikatakan oleh para ulama dapat mematikan hati. Nah, di dalam hadis selanjutnya dikatakan bahwasannya haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Ibn Lahi'ah an Ubaidillah bin Al-Mughirah an Abdullah bin Harith bin Jaz'in qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Dikatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak senyumnya kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, ini akhlak yang sempurna. Akhlak yang baik yang dipraktikkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu banyak senyum, ya tidak wajah cemberut
terus tidak. Bahkan ya tidak pernah dilihat oleh sahabat Nabi itu wajahnya cemberut. Kebanyakan tersenyum. Ya, tapi tersenyum di sini terkadang terlihat tertawa, namun tertawanya tidak terbahak-bahak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara Nabi tertawa itu adalah tertawa yang tidak merendahkan wibawa. Di dalam hadis disebutkan bahwa khairal umur awsatuha. Setiap sesuatu perkara itu adalah yang paling bagus yang tengah-tengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu miring kanan, tidak terlalu miring kiri. Maka tengah-tengah itu adalah sebaik-baik perkara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan itu di seluruh lini aktivitas kehidupannya. Jadi maka dikatakan Islam yang baik itu juga Islam yang wasatiyah, ya, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu ya meremehkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap sifatnya sampai hal kecil ketika beliau tertawa pun beliau mempraktikkan yang tengah-tengah. Tidak terlalu terbahak-bahak dan juga tidak terlalu pelit senyuman. Nah, ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang lain disebutkan tabassumuka liwajhi akika liwajhi akhika laka sadaqah. Ya. Jadi setiap senyummu kepada seseorang atau kepada saudaramu semuslim itu dihitung sebagai sedekah. Ada hikmah di balik kalimat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, di balik hadis ini kita ambil hikmahnya. Baik, perhatikan baik-baik. Sebenarnya kalau senyum itu disebutkan adalah sedekah, tapi senyuman itu adalah sedekah yang tanpa modal. Artinya kita tanpa modal pun ya bisa menghasilkan pahala. Sekarang pertanyaannya, ketika kita tersenyum di depan saudara kita, seandainya kita melihat ada saudara kita yang ketika kita senyum ternyata tidak membalas senyuman kita, bagaimana rasanya? Ya mungkin ada rasa kesal di diri kita, ada rasa marah, ada rasa nggak enak pastinya. Maka hikmah di balik ini adalah sesuatu pahala yang diperoleh tanpa modal ketika tidak dibalas kita merasa kesal. Apalagi kalau kita berbuat baik dengan modal dan tidak dibalas, bagaimana rasanya? Justru luar biasa kesalnya. Maka hadis ini menunjukkan kita itu harus lebih lebih menghargai, ya, menghargai kebaikan orang lain. Kalau orang lain sudah baik dengan kita, maka balaslah dengan kebaikan pula. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahsana ilaika fakafi'uhu, fa illam yajid ma takafa'uhu, fada'u lahu jazakallahu khairan." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah engkau ya berbuat baik, berbalaslah berbaik kepadanya. Seandainya engkau tidak punya apa-apa untuk berbuat baik kepadanya, setidaknya engkau mendoakannya. Bagaimana doanya? Jazakallahu khairan. Sehingga Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an mengatakan, seandainya engkau tahu dengan kalimat jazakallahu khairan itu mengandung banyak rahmat Allah, mengandung banyak doa, mengandung limpahan rahmat yang Allah siapkan kepada siapa yang engkau doakan itu. Maka perbanyaklah mengucapkan jazakallahu khairan kepada barang siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Ini menunjukkan kalau ada yang memberikan kebaikan kepada kita dengan modal saja, maka berbuat baiklah, berbalaslah. Ada orang yang sering kasih hadiah kepada kita, balas dengan hadiah. Ada orang yang sering ngasih hutang, maka jangan sampai telat bayar hutangnya. Sudah baik dikasih hutang, maka jangan balas dengan kekecewaan. Ini hikmah di balik tabassumuka liwajhi akhika lakas sedekah. Ya, suatu pahala yang diraih tanpa modal aja kalau tidak dibalas kita merasa kesal. Apalagi suatu amalan, suatu pahala yang diperoleh dengan modal. Ya, subhanallah. Maka ini jadi pelajaran, jadi hikmah bagi kita semua pada malam hari ini. Dan dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tadi sudah dijelaskan dua hadis sebelumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seorang masuk surga, ya, yang terakhir masuk surga. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang uh, bagaimana
ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang mendoa atau yang berdoa ketika naik di atas kendaraannya. Apalagi kalau ingin menuju kepada satu perjalanan, maka dikatakan perjalanan itu doa di dalam perjalanan itu salah satu adalah waktu mustajabahnya doa. Nah, maka berbanyaklah doa ketika di dalam perjalanan. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana Nabi tertawa, caranya diajarkan. Nabi tertawa itu tidak terlalu tertawa dan juga tidak terlalu pelit tertawa. Jadi hanya di tengah-tengah saja. Seperti seakan-akan senyuman, yang senyuman itu terkadang hanya terdengar suaranya sampai terbahak, yang paling maksimal terbahaknya Nabi itu bisa dikatakan suara itu terdengar dari mungkin bisa dikatakan hanya sebelahnya saja. Orang yang di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah radiusnya jauh itu mungkin tidak terdengar lagi suara Nabi tertawa. Tapi keumumannya para sahabat merangkum bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh kehidupannya tidak pernah tertawa terbahak-bahak kecuali hanya senyuman tipis dan paling besar itu hanya terlihat gigi geraham mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah ada 5 hadis lagi tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa yang insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah akan kita lanjutkan ke sesi talaki insya Allah. Sebelumnya kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan ditanyakan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung lanjut ke sesi taki, insya Allah. Ustadz Ibkar, ada tanggapan, ada sanggahan, atau siapa saja boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hadis yang sering Ustaz kutip itu man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan ilmu maka akan Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini banyak mungkin motivasi buat teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dulu bergurunya mungkin tidak komplit ya. Ada yang fikih kiroatnya kurang, ada yang kiroat fikihnya kurang, atau ilmu alat yang lain kurang seperti itu. Tapi yang saya rasakan bukan untuk menyalahkan guru-guru kita karena memang manusia ilmunya kan terbatas. Cuma itu juga tantangan Betul. Ustaz. Seperti kita belajar kiroat, eh, banyak yang huruf-huruf itu kadang-kadang ada banyak salah gitu. Seperti kho yang mengorok atau ha tak marbutoh dengan ha bias dengan ha itu kan kadang salah pandangan. Kalau ha tak marbutoh itu katanya ha besar gitu, jadi harus kadang-kadang itu terlalu gitu. Kemudian di dalam terutama tebal dan tipis itu, kemudian istilah dan istifal yang kadang-kadang itu jadi kebiasaan yang membuat kita susah untuk menghilangkan sifat itu gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya apa namanya daurah di sini, ada majid sini, semua bisa lebih lebih mendalam karena didukung dengan kajian-kajian dan teori yang lebih. Barangkali itu Ustaz buat sahabat-sahabat yang saya bawa juga, semoga kita tetap semangat karena untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya memang sangat-sangat berat gitu, memerlukan perjuangan begitu Ustaz. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ikar. Semoga istiqomah kita semua di jalan menuntut ilmu dan insya Allah ya barang siapa yang kata Imam Ash-Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan letihnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasakan lezatnya menikmati ilmu itu. Nah, jadi maka kalau seandainya dulu ya mungkin tidak ada kata yang terlambat. Kalau
usia kita sudah senja, maka masih ada kesempatan Allah berikan kepada kita untuk belajar, maka belajarlah. Ya kalau kita lihat cerita-cerita banyak ulama-ulama dahulu juga yang terkadang ketika salah satunya adalah Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama yang awalnya dulu pembegal, pembegal jalanan, preman jalanan gitu ya. Tapi ketika beliau di waktu di umur 50 tahunan baru kemudian taubat, kemudian apa namanya mulai mendalami agama sehingga dalam kurun waktu 5 tahun kurang lebih jadi ulama besar, jadi waliullah besar. Ya karena kegigihan. Tidak ada yang menutup kemungkinan, tidak ada. Maka tidak ada yang mustahil, semuanya insya Allah kalau kita berusaha Allah berikan. Allah itu maha luas rahmatnya, Allah akan berikan kepada kita. Dan begitu juga tadi kita ceritakan bahwasannya ada apa namanya, ada sekelompok orang saja, seseorang yang terakhir saja yang masuk surga diberikan rahmat begitu luas. Lah apa ceritanya kita yang mau belajar ini insya Allah. Nah maka yang terakhir masuk surga itu insya Allah nggak termasuk nih jamaah-jamaah daurah di daurah Rabu malam dan daurah Jumat malam ini insya Allah nggak termasuk. Kenapa? Karena duluan masuk ke dalam surga. Insya Allah nanti akan diketuai, dikomandoi oleh Pak Nugroho langsung, insya Allah. Masya Allah. Ya Silakan Ibu Allah. Meli. Pak Ustadz mau nanya tapi takut salah. Tanya aja Pertanyaan kan. itu tidak ada Kejadian yang salah. Ya, namanya juga nanya ya. nanya ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, nggak iya dijawab juga. silakan. Tadi ada lelaki yang rugi dapat bidadarinya 70, job desk-nya apa aja? Job desk-nya. Job desk-nya apa aja? Job desk ketika di apa ini? Maksudnya Bu Meli, ketika di surga nanti atau bagaimana? Iya, kan lelaki yang paling rugi dapatnya 70 bidadari. Kalau yang nggak rugi pasti lebih banyak. Oh, oh Itu iya kira-kira benar. hanya melayani apa hanya apa ya? Oh, ya semua hal yang sebenarnya yang kita rasakan di dunia, semua kenikmatan itu insya Allah akan dirasakan pula di surga nanti. Namun mungkin kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu seperti tadi Allah katakan bisa jadi Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia. Jadi sehingga terkadang Al-Quran itu banyak menganalogikan atau memberikan ekspektasi kepada pembacanya bahwasanya nanti di surga itu ada sungai yang mengalir, ada apa namanya, ada rumah yang begitu indah, ada gunung dan lain sebagainya, ada sungai yang mengalir di bawah tanah. Itu hanya sebagai kata-kata metafora saja. Apakah benar yang terjadi nanti seperti itu? Ya bisa jadi lebih bagus dan lebih indah daripada apa yang digambarkan Al-Quran. Karena surga neraka itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mala ainun ra'at wala udhunu sami'at wala khutira ma fi qalbil bashar. Tidak ada yang pernah terlintas di mata manusia selama hidupnya di dunia. Tidak ada yang pernah terdengar di kupingnya manusia selama di dunia. Dan juga tidak pernah terlintas di hatinya atau terekspektasi oleh pikirannya ketika di dunia. Jadi sehingga yang digambarkan dalam Al-Quran itu di surga nanti jauh lebih indah. Begitu juga ketika Al-Quran menggambarkan bagaimana nanti ada bidadari dan bidadara. Bidadari untuk laki-laki dan bidadara untuk perempuan. Maka mereka disiapkan untuk melayani. Ya, untuk melayani. Maka apakah job desk-nya? Apa kegiatannya? Ya semua kegiatan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia, kita bisa menggapai kenikmatan itu di akhirat nanti. Di surganya nanti. Bahkan jauh lebih nikmat. Dan bagaimana itu terjadinya? Apa lebih tepatnya apa job desk-nya sehingga dapat kenikmatan itu? Wallahu a'lam. Jadi kita nggak bisa berekspektasi itu, belum sanggup. Istilahnya logika kita belum sanggup menyanggupi itu karena kita tidak pernah tergambar di pikiran kita. Bisa jadi yang sekarang kita ekspektasikan jauh lebih nikmat nanti di surga. Itu saya kira sedikit saya berikan pandangan Jadi terkait dengan soalnya Ibu Meli. Ya, ya bagaimana mungkin Bu hanya Meli? hanya Jadi, kiasan bahwa kenikmatannya luar biasa gitu. Jadi mungkin betul. lelaki itu kenikmatannya seorang bidadari jadi dikasih banyak. Jadi itu hanya
berupa ini aja ya, Iya, apa perumpamaan bisa kenikmatan yang jadi, bertubi-tubi. iya. Bahasa kiasan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Hmm. terkadang banyak makai bahasa kiasan. Yang artinya setiap yang diberikan ekspektasi oleh Al-Quran tentang kenikmatan, bisa jadi nanti kenikmatannya jauh lebih indah. Begitu sebaliknya, apa yang diekspektasikan oleh Al-Quran tentang azabnya Allah, bisa jadi nanti di neraka jauh lebih pedih. Jadi Hmm. hanya Al-Quran ingin berbicara dengan bahasa kita, bahasa manusia yang bisa dicerna. Makanya analogi yang ada dalam Al-Quran itu yang bisa dicerna oleh manusia saja. Ya, mungkin manusia melihat sungai di bawah jembatan kadang indah, view-nya bagus, ada sungai oh indah. Bisa jadi nanti di sana nggak seperti itu, jauh lebih indah. Gitu. Jadi nggak hanya bisa terbatas oleh analogi atau pikiran Iya, kita, perspektif kita yang sekarang ini. Nah, iya, jadi iya, insya iya, Allah, iya. nah itulah terbatasnya kita manusia itulah. Jadi pandangan kita itu terbatas sekali. Insya Allah nanti ketika kita sudah berada di surga semuanya, insya Allah akan kita melihat itu keindahan. Dan yang paling indah itu bukan semua keindahan surga itu, tapi apa yang paling indah? Bisa melihat bagaimana Allah itu ada dan bisa Iya, melihat wajah Allah. Itu sungguh keindahan yang luar biasa yang ditunggu oleh semua hambanya Allah. Baik, itu kita cukupkan diskusinya. iya. Insya Allah akan kita langsung masuk ke sesi talaki. Terima Silahkan kasih. untuk yang sama-sama Ibu Mary.